Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi dengan cukup signifikan sebesar 2,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,36 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,3% dan juga penurunan volume sebesar 1,03%. Akhirnya, koreksi yang cukup besar terjadi juga di Bitcoin. Ini sudah kita tunggu-tunggu dari basically dari minggu kemarin ya. Gue udah bilang bahwa Bitcoin masih dalam kondisi yang sangat overbought dan ini normal untuk dia melakukan koreksi ya. Tinggal pertanyaannya sampai sedalam apa. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 2,67% dalam 24 jam terakhir yang menyebabkan dia sekarang daily close di bawah dari 36.000, bahkan sekarang di angka 35.400-an. Untuk Ethereum juga terjadi koreksi yang signifikan sebesar kurang lebih 4% kalau kita bulatkan, yang menyebabkan Ethereum daily close di bawah dari 2000 ya. Lalu untuk BNB dia malah rally sebesar 1,13% di angka 244 ya. Lalu untuk XRP dia ngedam sebesar 4,94% di angka 62 sen. Solana malah lanjut lagi rally ya, atau masuknya ke pump sebesar 5%-an. Jadi bisa dibilang hari ini cukup berbeda-beda ya, dan ini menyebabkan Bitcoin dominance cenderung sedikit turun. Sekarang Crypto Indonesia sudah ada Twitter. Walaupun sebenarnya udah ada dari tahun kemarin sih, kita bisa di sini ya, joinnya dari 2022, tapi kita baru mau aktif di sini. Nah, kita post tentunya akan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kripto ya, mulai dari news, memes, dan hal-hal lain juga. Nah, ini kita bisa update lebih gampang karena lagi-lagi nih postnya ya tinggal foto dan caption aja. Jadi news-news terbaru bisa langsung kita update di sini ya. Jadi buat lo yang belum follow, silakan bisa follow di Twitter kita di sini. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 seperti biasa. Dan untuk hari ini tanggal 15 November hari Rabu ya. Kita coba lihat ada yang penting atau tidak ya. Untuk hari ini akan keluar data core retail sales, akan keluar PPI, retail sales, dan juga akan keluar crude oil inventories ya. Yang pertama, core retail sales. Untuk ini harapannya apa? Harapan kita adalah supaya dia bisa lebih rendah daripada ekspektasi, supaya USD melemah ya. Jadi harapan kita adalah dia di bawah dari minus 0,2. Itu untuk si core retail sales. Yang kedua PPI. Untuk PPI harapan kita adalah sama, lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 0,1%. Dan untuk retail sales ya, untuk retail sales harapan kita itu adalah sama ya, supaya dia lebih rendah juga daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada minus 0,1%. Dan yang terakhir crude oil inventories, untuk ini harapannya adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena korelasinya dia kebalik dengan USD begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Ada 4 data penting dari US. Selanjutnya untuk besok ya, besok itu tanggal 16 kita bisa cek di sini. Dari US akan keluar initial jobless claim, ini penting ya. Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan udah ya, 2 itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news. Dan newsnya datang dari Dubai, di mana Crypto.com baru saja mendapatkan crypto license dari Dubai. Ya, jadi license ini itu adalah pending operational approval dan bisa mengallow Crypto.com untuk mengoffer exchange, broker dealer, dan juga lending dan juga borrowing services. Ya. Nah, ini juga di point out oleh Binance Dubai General Manager, yaitu Alex, ini gimana bacanya? Chihad, ya, Chihad, di mana dia menyatakan berbeda dengan US, Dubai, dan United Arab Emirates telah memberikan clear regulatory framework untuk crypto firms. Ya, jadi gampang untuk di-follow sehingga mempermudah large company seperti Binance untuk mengestablish permanent headquarters di region tersebut. Ya, nah, makanya kayak gue bilang ya, Amrik aneh-aneh, si Gary Gensler mau cari duit dengan cara perangi kripto, yang akan membuat berbagai macam crypto exchanger yang datang awal dari US akan pergi begitu. Salah satunya kayak crypto.com. Crypto.com jadi sekarang pengen fokus ke Dubai begitu. Mungkin lama-lama utamanya malah jadi di Dubai begitu. Jadi ya, lagi-lagi US has made a big mistake menurut gua ya.
Ya makanya kenapa semoga si Jerome Powell, bukan Jerome Powell, sorry, Jerome nggak ada masalah ya. Gary Gensler bisa secepat mungkin diganti dengan nggak perlu yang pro kripto, tapi yang memberikan regulasi yang lebih jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal apa? RSI di bull market. Jadi ada satu pattern yang cukup sering terulang ya. Nah, kalau kita lihat di sini, RSI itu mencapai bottom. Saat dia mencapai bottom itu ya otomatis dia juga akan mendapatkan bottom di bear market ya. Di sini ya, kayak contoh di sini dan di sini, bukan yang ini, sorry, salah. Yang ini ya. Nah, yang ini kan yang awal nih masih belum kebentuk lah ya, tapi setelah udah satu cycle selanjutnya apa yang terjadi? Bear market RSI-nya menuju ke bottom di bawah D30, dia kena di situ dekat-dekat dengan apa namanya? Bottomnya. Lalu udah gitu menembus middle ya, si middle range ini atau 50. Udah gitu dia akan sedikit bounce lagi di si mid bull market line sini. Nah, setelah itu lanjut ke atas. Saat sudah masuk ke atas dari sini, itu dia tidak akan turun atau tidak akan close lagi di bawah hingga masuk ke bear market, kecuali di sini. Ini sedikit berbeda ya di kasus cycle kemarin karena ya lu lihat sendiri. Ini fake outnya lumayan gila jujurnya ya. Tapi intinya dari 3 cycle sebelumnya dia nggak pernah drop lagi dulu di bawah begitu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fase 3. Fase 3 lagi-lagi seperti yang hijau di sini. Ini adalah fase bull market. Jadi in theory kita sudah masuk ke dalam fase yang di mana historically speaking ya, dia tidak lanjut membuat lower low gitu ya. Jadi kalau buat lo yang masih mau nyari Bitcoin di 10.000, Bitcoin di 1.000 ya, highly unlikely, bukan tidak mungkin ya, lagi-lagi tidak ada yang tidak mungkin. Markets bukan punya gua, bukan punya lo. Tapi secara statistiknya dari 2011 sampai detik ini, kalau sudah masuk ke daerah fase 3 ini, Bitcoin tidak pernah membuat lower low lagi ya, atau lebih tepatnya belum akan membuat lower low lagi sampai masuk ke bear market. Kita bisa di sini dan di sini ya. Nah, harapan kita adalah bull market kita itu seperti di sini nih ya, fase 2015 sampai 2018. Ini menurut gue the best bull market. Karena ini buat akumulasi ya, buat TP akumulasi ini enak banget. Buat lu ngikutin bull support band, this is the best ya. Ini kecepatan, ini cepet banget sampai bisa masuk ke FOMO juga begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia ketahan oleh MA20 dan ketahan juga oleh buy limit kedua yaitu di 35.439 ya. Jadi lagi-lagi nggak random ya, nggak random. Reject di resisten, ketahan di support dan juga lagi-lagi ketahan di support di sini ya. Nah, PR untuk Bitcoin apa? PR untuk Bitcoin pada hari ini adalah bertahan di atas dari 35.439 untuk di daily tentunya ya. Dan juga jangan kalau bisa jangan sampai tembus si EMA 20 gitu ya. Nah, untuk weekly-nya kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin tentunya PR-nya masih sama seperti kemarin, yaitu adalah bertahan di atas dari 32.534. Nge-week nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai daily close di bawah dari sini. Ya, dia bermain di daerah sini aja ya. Yang penting nunggu sampai bull support band menjemput ya. Yang sekarang itu bull support band ada di angka 29.514 sampai 30.000 lebih 100 USD begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, fairly simple. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar pada hari ini kita bisa lihat ya, dia drop dengan signifikan, tetapi kok Bitcoin ikutan drop. Nah, ini berarti spesifik karena ya memang Bitcoin kemarin sudah terlalu overbought begitu ya. Nggak bisa selalu up ya, bahkan di dalam bull market pun ya, lo bisa cek misalkan di sini ya. Bull market di zaman manapun gitu ya, saat dia ngepump gila-gilaan harus terjadi koreksi dulu gitu. Ada corrective movement. Jadi normal ini ya. Yang nggak normal tuh kemarin indeks dolar menguat malah Bitcoin lanjut naik ke atas ya. Kalau kita lihat indeks dolar in general, dia dropnya itu signifikan ya. Sampai sekarang di 104,13. Nah,
Lu lihat sendiri, normalnya kayak gini. Yang lain sih seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones semua meningkat gitu. Bitcoin udah duluan kemarin gitu ya. Oke. Nah, karena indeks dolar berhasil melakukan PR-nya, overall is doing good. Nah, semoga daily close-nya pada besok ya jam 7 pagi bisa tetap di bawah dari 104,13. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, buy limit kita berarti tinggal tersisa di buy limit ketiga, yaitu di angka 34.886. Kemarin sudah terjadi retest kedua di hari ini, dan kemarin sudah terjadi retest kedua di buy limit kedua ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya buy limit kedua masih bisa lah ya. Jadi buy limit kedua di 35.439 dan buy limit ketiga di 34.886. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di buy limit kedua di 35.439. Nah, posisi long kita di sini target TP-nya adalah di 36.617. Sementara untuk posisi shortnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 36.617, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 35.439. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, buy limit pertama tembus, yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 1943 dan buy limit ketiga di 1909 yang juga confluence dengan MA20. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 1943, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 2004. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2004 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1943. Dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini dia ketahan oleh buy limit kedua ya. Jadi kemarin lusa dia buy limit pertama tembus, buy limit kedua sekarang menahan ya. Jadi yang tinggal tersisa buy limit kedua di 5,17 dan buy limit ketiga di $4.99 ya. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini uniknya kita bisa buka posisi long dan posisi short di bersamaan ya. Jadi kita bisa limit posisi long di $5.17, retest kedua target TP di $5.40. Di waktu bersamaan saat yang kena di $5.40, kita juga sudah bisa buka posisi short karena kemarin dia retest ke resisten dan ke support. Nah, untuk posisi shortnya target TP tinggal kita balik di angka $5.17. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini kemarin dia cukup volatile ya. Dia retest ke buy limit kedua tapi untungnya bounce lagi. Jadi untuk sekarang yang tinggal tersisa adalah buy limit ke sebentar. Oh, enggak. Ini adalah buy limit ketiga ya. Berarti tinggal tersisa untuk Cardano adalah buy limit ketiga di 33 sen ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kemarin sudah terjadi retest di resisten dan di support. Jadi pada hari ini kita bisa buka dua-duanya. Tapi yang paling dekat adalah posisi short. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 36 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 33 sen atau bisa juga di MA20 kalau dia sudah mulai ke atas ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest kedua di MA20 atau di 33 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana dia aneh sendiri ya, malah lanjut rally 10% malah ya, nggak main-main. Nah, untuk posisi spotnya berarti masih sama, buy limit pertama di 47,47, buy limit kedua di 44,42 atau di MA20, dan buy limit ketiga di 39,44.
Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah pegang posisi short nih dari kemarin. Buat yang konservatif udah kena target TP ya, atau lebih tepatnya udah TP manual karena udah mendekati ke news kemarin ya. Nah, untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 47,47, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58,85. Jadi kurang lebih seperti itu untuk liquidity kita pada hari ini. Gua ingatkan lagi, hari ini akan keluar 4 data penting dari US ya. Jadi hati-hati buat lo yang konservatif ya. Dekat-dekat jam 8:30 belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk TP secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.